Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Oh ya itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kok enggak iso? Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah fa in qubilat sholatuhu fa qubilat sa'iru amali fa in ruddat sholatuhu fa ruddat sa'iru amali. Wa qala aidan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ibu, bapak, para jamaah Masjid GSI yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita bersama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, ini nggak nyambung, mungkin kurang connect antara ceknya dengan laptop saya, nggak apa-apa. Tema yang akan saya sampaikan dan yang dipesankan oleh takmir adalah pola ibadah khususnya sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang dalam hal ini adalah sesuai dengan HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Bentar.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini nanti sampai jam berapa biasanya? Oke. Jam 6, maksimal jam 6. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maaf karena ini sudah bicara HPT yang Muhammadiyah. Di Muhammadiyah dan mungkin juga kita semua kita pahami bahwa ibadah itu ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang khusus, yang pola dan tata caranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu waktu, cara, dan apa saja yang terkait dengan ibadah mahdhah itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Muhammadiyah yang menentukan pola dan tata cara ibadah mahdhah itu ada yang namanya majelis tarjih. Majelis tarjih itu tidak satu orang tapi banyak orang. Karena banyak orang, maka dalam menentukan itu butuh musyawarah. Secara besar namanya juga muktamar. Dan itu diputuskan oleh para alim, para ulama-ulama yang bersangkutan itu. Dan pada saat itu pula tentunya Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah sudah menyampaikan, sudah istilah kasarnya sudah adu dalil, adu ayat, adu hadis sesuai dengan kemampuan mereka yang telah mereka miliki. Lalu jadikan sebuah keputusan, dan putusannya itulah yang dimuat di dalam keputusan himpunan putusan tarjih yang dikenal dengan HPT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, HPT yang lama itu kekuning-kuningan, ini kemudian ada perubahan pembenahan. HPT yang ini masih diistilahkan jilid 1, kemudian ada pembenahan lagi, artinya penyempurnaan, ini yang dikenal dengan HPT jilid 3. Bedanya, kalau HPT jilid 1 ini keputusan-keputusannya berbahasa Arab, lalu juga diterjemahkan dan juga diberikan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Kalau ini keputusan-keputusannya sudah berbahasa Indonesia, lalu disertai dengan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Itu saja, salah satu diantaranya. Kemudian yang berikutnya nanti akan saya sampaikan lebih jauh lagi. Bapak dan sekalian, karena itu sekarang ini karena masalah sholat, maka kita awali sholat itu karena sholat kita itu kalau diterima oleh Allah dengan baik, maka semua amalan kita akan dianggap baik oleh Allah. Fa in kubilat sholatuhu fakubilat sa'ira amal. Siapa yang sholatnya diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, makbul, maka amalan yang lain dianggap baik. Fa in ruddat sholatuhu, dan siapa yang sholatnya itu ditolak, faruddat sa'ira amalih, maka ditolak pula amalan-amalan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu dan Bapak sekalian, dalam hal masalah sholat, dalam putusan tarjih, yang pertama, langsung saja supaya nanti bisa paling enggak besok mari, nikah mari separuh lah gitu lah, paling enggak mari separuh. Dalam hal ini, karena itu saya istilahkan tuntunan sholat praktis. Karena tuntunan sholat praktis, maka saya tidak akan membacakan banyak dalil-dalilnya karena sudah ada di sini semua. Hanya bagaimana menurut tarjih, menurut HPT tuntunan sholat itu. Sekali tempo mungkin saya sampaikan dalil-dalilnya sekali tempo, kalau sekiranya itu dipandang penting. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, ini sayangnya tidak masuk kawan-kawan. Yang pertama, dalam sholat ini menurut HPT jilid 1,
halaman 78 dan HPT jilid 3 halaman 528. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Ya tentunya sebelumnya ya syarat sholat, berwudu dan lain-lain itu jelas. Ini kita bicara langsung masalah sholat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Dalam keterangannya, orang sholat dalam pesawat, kereta api atau angkutan umum yang sedang berjalan, maka ketika mulai sholat cukup menghadap sesuai dengan arah kursi dalam kendaraan itu. Ini yang pertama, ya. Tapi tetap menghadap arahnya, ini ya, arahnya. Kalau dia berdiri tegak, artinya kalau bisa berdiri tegak. Karena dalam hadis yang lain dinyatakan, fa'budu man istata'tum, beribadahlah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Sementara yang banyak kita lakukan, kadang-kadang kita sholat di kereta. Kalau tidak memungkinkan untuk berdiri, ya duduk. Tapi kalau memungkinkan untuk berdiri, ya berdiri dulu. Begitu mau rukuk nggak bisa ya, baru duduk. Itu tuntunannya. Dan bahkan ada yang mengatakan sholat sunnah itu cukup dengan duduk. Maaf, ini ada. Apakah salah? Maaf, dalam kesempatan ini saya tidak berani untuk menyalahkan bagaimana pola sholat masyarakat termasuk kita semua. Yang jelas saya menyampaikan ini sesuai dengan HPT. Kalau nanti mungkin ada yang tidak sesuai dengan HPT, mungkin ada beberapa hal, ya tidak berarti itu tidak dinyatakan tidak sah dan lain-lain. Nah, itu ya berarti belum sesuai dengan HPT. Begitu saja. Sehingga nanti kita tidak memperdebatkan, oh kalau begitu sholat begini salah ya. Jangan. Kita tetap harus saling menghargai. Cuma di HPT ditentukan seperti ini. Itu Bapak sekalian. Kemudian menghadap kiblat. Arahnya menghadap kiblat. Bagaimana? Ya semampunya. Kalau pesawatnya, kalau keretanya saat itu mau jalan perjalanan itu menghadap katakanlah perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, hadap pesawatnya itu kita duduknya menghadap ke timur, satu misal. Ya, kita niati saja, niat kita adalah menghadap kiblat. Tidak mungkin kemudian kita lalu berbalik begini saat mulai sholat, kan tidak mungkin. Artinya itu tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya sebisanya. Yang kedua, berdiri apabila tadi tidak ada halangan untuk berdiri. Berdiri apabila tidak ada halangan untuk berdiri. Kalau kau tidak dalam kendaraan umum, di rumah, tapi karena kondisi badan yang tidak mungkin untuk berdiri, bisanya dengan duduk, ya duduk. Bisanya dengan duduk di atas kursi, ya duduk di atas kursi. Bisanya duduk dengan di lantai, ya duduk di lantai. Perkara sesungguhnya bisa duduk di kursi Pak, tapi duduk di lantai bagaimana? Ya menurut perasaan kita, sing paling dekat dengan kemampuan kita itu apa? Intinya Bapak dan sekalian, jangan sampai kita mampu untuk seperti ini. Katakanlah kita mampu untuk nilai 4, lalu kita laksanakan yang hanya nilainya 3 satu misal. Itu intinya ke sana. Kalau kita bisa duduk di atas kursi, kan lebih istilahnya lebih utama, katakanlah begitu, daripada duduk di bawah. Ini hanya pemikiran kita. Kemudian yang berikutnya, niat dalam hati yang ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah. Saya yakin semuanya paham. Cuma yang perlu diperhatikan, ini ada bedaan, ada penyempurnaan. Kalau HPT jilid 1, niat itu bersamaan dengan membaca takbir. Itu kalau HPT jilid 1 ini.
Tapi kalau di HPT jilid 3 ini disampaikan, jilid 3 ini jelas disempurnakan bahwa niat itu sebelum melakukan takbir itu dilaksanakan. Artinya apa? Bahwa niat itu ya sebelum melaksanakan sholat, berarti sebelum takbir dimulai. Dan sholat itu semua amalan kita tentunya ya tidak bisa lepas dari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati, kemudian kita laksanakan takbiratul ihram. Ibu dan bapak para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, sebelum takbir mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud, tidak noleh-noleh. Dalam kesempatan ini, kaitannya dengan mengarahkan pandangan ini ada disampaikan dalam hadis dalam HPT yang jilid 3 ini, bahwa satu ketika ini penting, saya bacakan aja karena ini penting. Ada sebuah riwayat yang dimuat di HPT 3 ini, dinyatakan an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma balu aqwami yarfa'una absarahum ilas sama'i fi sholatihim fastadda qauluhu fi dzalika hatta qala la yantahunna an dzalika au latuh tafanna absaruhum, rawahul jamaah ilal Muslim wa Tirmidzi. Yang terjemahnya juga disampaikan dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa beberapa kaum menghadapkan pandangannya ke langit dalam sholat mereka? Maka beliau berkata dengan keras dalam hal ini, sehingga saya ulangi, maka beliau berkata dengan keras dalam hal itu, sehingga beliau berkata, hentikan dari yang seperti itu atau tunggu akan dicabut pandangannya. Jadi ada riwayat saat itu ada yang sholatnya itu menghadap ke langit, artinya dangak. Maka saat itu pula Rasulullah SAW mengatakan, kenapa seperti itu? Bahkan karena atas dasar hadis ini Rasulullah SAW tentunya mendapatkan wahyu dari Allah, apakah menunggu akan dicabut pandanganmu? Artinya dicabut pandangan berarti mau ngenteni kon gak ketok tah, gitu lah. Gampangnya gitu. Ini Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tadi setelah niat, pandangannya ke tempat sujud, kemudian bertakbir, yang namanya takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud, lakukan takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu, dan mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah, dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap kiblat. Ini kadang kita dalam pola sholat kita kurang kita perhatikan, atau mungkin karena belum membaca HPT gitu aja. Jadi kalau sholat takbirnya ya, kalau gini, ini berarti kan di atas telinga. Ada kan sholat itu begini,
Ada yang salah itu begini. Kalau ini di bawah bahu. Dalam tarjih, sekali lagi, kalau ada seperti itu, kita tidak boleh menyalahkan, gitu ya. Tetap kita hargai seperti itu. Tapi itu belum sesuai dengan tarjih, belum sesuai dengan HPT. Bagaimana sesuai dengan HPT? Ya, tangannya ini sedikit renggang, jari-jarinya. Ibu jari ini lurus dengan sejajar dengan daun telinga yang bagian bawah. Loh. Sekira-kira sekian, atau kalau di sini gini, sekian. Tidak begini, tidak begini. Kalau istilah saya lebih mudahnya, pokoknya sejajar dengan telinganya. Jangan sampai di bawah bahu. Kalau di bawah bahu berarti belum sesuai dengan HPT. Belum sesuai dengan HPT. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian bapak dan ibu sekalian, ini juga masih sering terjadi setelah ini yang keempat, lalu bersedekap meletakkan tangan di atas dada. Setelah bertakbir, lakukan sedekap dengan cara telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Ini HPT 1 halaman 78. Yang punya HPT barangkali bisa dicek nanti di rumah. Atau tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Ini HPT jilid 3 halaman 537. Prosesnya, kalau dalam HPT 1 dijelaskan. Summa, begitu takbir, summa dha'ul yadul yumna ala dhahril yadil yusra ala sotr. Setelah takbir, kemudian, namanya kemudian itu berarti kan ada ada jarak, ada renggang sedikit, ada jeda sedikit. Setelah takbir, kemudian summa dha'ul yadul yumna ala dhahril yadil yusra ala sotr. Artinya bagaimana? Takbirnya ya Allahu Akbar. Namanya summa, kemudian itu ya seperti itu. Dan ini di HPT 3 juga sama. Artinya memang tidak ada perbedaan. Maaf ibu dan bapak sekalian, masih banyak juga kita lihat kalau takbir itu Allahu Akbar. Di HPT itu mestinya tidak seperti itu. Di HPT itu Allahu Akbar. Kalau boleh saya gerakan pelan-pelan ya, ibarat film atau video dipelankan, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Itu Pak ya? Maaf, tidak menyalahkan. Sekali lagi, sering saya sampaikan, tidak menyalahkan yang tidak seperti itu. Tapi itu belum sesuai dengan HPT. Wong ini temanya tema HPT. Itu ya, temanya tema HPT. Itu ya. Nah, bagaimana? Kenapa kita harus mengikuti HPT? Karena HPT itu menurut saya lebih baik. Karena HPT itu yang memutuskan orang banyak, ulama banyak, kiai banyak. Tapi kalau yang lain, fikih-fikih yang lain, rata-rata fikih yang lain itu dikarang oleh satu orang. Tapi kalau HPT itu disusun oleh banyak orang, sehingga kalau ada kekurangan saling melengkapi. Saya ulangi, jadi itu Allahu Akbar. Ini demikian pula di atas dada. Yang nama dada itu ini kan bahasanya kan ada tiga macam dalam bahasa Arabnya. Ada batnun, ada sodrun, ada nahrun. Hadisnya itu ala sodr, bukan ala nahr, bukan alal batn. Hadisnya itu ala sodr. Lah, yang namanya dada itu ya ini tulang rusuk ini ya. Ini tulang rusuk ini ada. Bukan di perut, bukan di leher. Yang pertama itu. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Meletakkan, namanya meletakkan. Kalau menurut HPT 1, ini meletakkan, jelas meletakkan. Yang namanya meletakkan ya meletakkan.
Tapi HPT3 disempurnakan atau menggenggamkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Gini boleh. Jadi gini boleh, begini boleh. Tapi kalau begini, ini namanya tidak di atas punggung tangan kiri. Ini di atas bahu. Ini ya kesempurnaan HPT itu yang dikaji oleh pimpinan, oleh ulama-ulama Muhammadiyah itu. Jadi yang nama ini di atas bahu, apalagi begini. Ya, ini ya jelas Pak ya. Jadi yang namanya pergelangan ya ini. Begini boleh, begini menggenggamkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri boleh. Tapi kalau begini berarti sudah tidak pergelangan, ini sudah namanya bahu atau lengan. Ini bahu, lengan, sudah lengan. Nah, ini Bapak dan Ibu para jamaah rahimahullah terkait dengan bersedekah. Terkait dengan bersedekah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang kelima, membaca doa iftitah secara sir. Secara sir itu pelan, membaca, namanya membaca doa secara sir itu berarti ya dibaca, bukan dibatin, ada kan begitu takbir Allahu Akbar, mau coba, tapi bibirnya tidak bergerak. Apakah tidak dikatakan membaca? Itu membaca. Tapi menurut definisi hadis Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu ada sahabat Umar itu sholat bersamaan dengan Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sholat, yang lain itu sahabat-sahabat yang lain berbeda. Dia mengatakan Rasulullah itu kalau membaca iftitah itu membaca. Buktinya apa? Yang namanya membaca itu gerak, bibirnya itu gerak. Kok tahu gerak? Dikatakan dalam riwayat itu karena janggutnya Nabi itu bergerak-gerak, jenggotnya bergerak-gerak. Itu berarti bergerak bibirnya. Kalau ini dok batin, tidak membaca. Di sini dikatakan membaca doa iftitah dengan secara sirri. Sirri itu pelan, tapi bibirnya bergerak. Ada ya salat yang kadang-kadang doanya itu gak gerak itu. Ada ya. Bagaimana? Ya Allah alam. Ya. Kita nggak boleh menyalahkan, gitu aja. Intinya nggak boleh menyalahkan. Mungkin dia punya paham yang lain, tapi yang difahami oleh Muhammadiyah itu tidak bergerak, menggerakkan bibir, mocok, tapi gak kerungu, minimal ya terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau misalnya berbisik ya, misalnya. Kalau tidak begitu ya pokoknya. Tapi kalau kita sendiri, kita dengar sendiri kan otomatis kita kan juga tahu yang kita ucapkan itu apa. Tapi kalau menengok, tidak seperti itu tuntunan HPT. Ya, tidak seperti itu tuntunan HPT. Kemudian apa yang dibaca doa iftitah itu? Di sini ada 3 macam doa iftitah, Pak. Nah, nanti mau. Ada 3 macam doa iftitah. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, insya Allah sudah banyak yang hafal. Insya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barud. Insya Allah banyak yang hafal. Ya, ada yang tidak hafal ya dihafal no. Saya biasa Allah berkabiro Pak, nanti tak sampaikan. Ada Pak sekalian. Jadi
Yang kedua ya, atau yang pertama kita baca bareng-bareng. Biasa enak, biar yang setengah apal ben tambah apal, sehingga apal ya cek ero paling tidak pernah membaca Allahumma ba'id itu ya. Ya, kita mulai bersama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Itu doa iftitah yang pertama. Nah, ada pilihan. Kalau di HPT 1 hanya itu. Kalau HPT 3 ini justru malah disempurnakan lagi. Artinya ada pilihan lagi sebagai namanya tanawu, keragaman. Apa itu? Yang kedua, pilihan yang kedua adalah ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Tidak ada ini wajahtunya. Kalau wajahtu nanti ada, tak bacakan nanti. Ya, ini. Jadi kalau Allahu akbar kabira di putusan tarjih, yang pertama Allahumma ba'id, yang kedua Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja. Ini. Ya. Kalau yang wajah tuh nggak pakai Allahu akbar kabira, langsung wajah tuh setelah Allahu akbar. Saya bacakan panjang ini, hadisnya panjang. Menurut saya ya biar tahu saja, saya bacakan saja. Tapi apalane mungkin rodok, apalagi yang usia-usia rodok seperti saya ini kan sudah angel ngapal wis tuwek-tuwek ini. Ya. Yang pakai wajah itu adalah wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam riwayat yang lain wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarabtu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa yadaika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf terus terang saya tidak hafal, makanya saya baca. Kalau seperti yang biasa, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya juga hafal, ikut tak pelajari ketika saya ngaji kecil dulu di Sidai.
Tapi menurut saya ternyata itu tidak dicantumkan. Kenapa tidak dicantumkan? Saya sangat positif thinking. Kenapa tidak dicantumkan? Karena hadisnya, dalilnya mungkin dianggap tidak sahih. Itu saja. Yang dicantumkan ini yang sudah dirojih, yang sudah dikuatkan sehingga menjadi sebuah keputusan. Nah, kalau boleh saya sampaikan saran saya, kalau sudah hafal Allahumma ba'id, nek durung hafal ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh itu. Atau sekali tempo Allahumma ba'id, sekali tempo Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Karena sama-sama dikuatkan, sama-sama menjadi keputusan tarjih ada di HPT. Ini bapak-bapak yang saya hormati. Ini kaitannya dengan doa iftitah. Sama nggih? Nih. Selanjutnya, kalau sudah doa iftitah selesai, kemudian membaca ta'awud isti'adzah secara sirri. Di Muhammadiyah kadang-kadang kita ini kan rorowes alhamdulillah saja. Di HPT itu jelas membaca ta'awud. Ta'awud itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini bahwa ta'awud itu ada 3 macam. Diterjemahnya ada 3 macam. Yang pertama yang seperti kita hafalkan semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cuma dibaca sirri. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Dimuat ini di HPT 3. Jadi boleh a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Saya ngaji di kiai sing rodok setengah-setengah sering memberikan doa-doa harian. Nek kon isuk ngaji maca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim ping 3, maka sepanjang hari itu kamu akan dilindungi oleh Allah dari segala godaan jin, setan dan dedek moyangnya. Sampai ke sana. Sore a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim ping 3, katanya begitu. Ya, maka sepanjang malam kamu akan dilindungi oleh Allah dari segala godaan jin, setan dan dedek moyangnya. Iku dek ahli tukak zikir-zikir seperti itu. Tapi saya tidak mengarahkan ke situ. Ini saya menyampaikan ini adalah bacaan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang dimuat di dalam HPT terkait dengan sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Yang ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafsihi. Hanya tambahan 2 kata. Setelah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Timbangane ngapal maneh ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dibaca sirri. Yang namanya membaca sirri ya bibirnya bergerak, tidak dibatin. Yang tadi sudah saya sampaikan. Namanya membaca sirri itu bibirnya bergerak. Itulah. Ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati. Kemudian berikutnya, kalau sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca basmalah secara jahar atau sir pada sholat dengan bacaan jahar, dan secara sir pada sholat yang dengan bacaan sir. Kalau sholatnya jahar, artinya sholat yang malam, maghrib, isya, subuh, ya, baca bismillahnya itu boleh dibaca keras, boleh dibaca pelan. Tapi kalau sholatnya sholat sirri, dibaca bismillahnya tetap dibaca sirri, tetap dibaca pelan. Hanya kebiasaan kita orang-orang Muhammadiyah
itu bismillahnya baik sholat jahar maupun sholat siri membacanya siri. Mengapa? Karena di tajak ini juga disampaikan hadisnya Rasulullah itu sering baca bismillahnya dengan siri. Tapi sekali tempo Nabi itu juga pernah membaca bismillahnya keras. Itu saja. Karena Nabi sering membaca siri, maka yang diikuti oleh tarjih itu dianjurkan yang siri, tapi tidak menyalahkan yang membaca bismillahnya keras atau jahar. Itu Pak ya. Selanjutnya kami lanjutkan kalau sudah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah sudah baik, ya sudah sama-sama tahu. Dan membaca amin. Ini yang perlu saya sampaikan. Setelah membaca ta'awudz, setelah membaca ta'awudz dan basmalah dilanjutkan dengan membaca ta'awudz dan basmalah dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, karena dalam sholat Al-Fatihah itu merupakan bacaan pokok pada setiap rakaat. Kalau ilmu fikih yang lain, sholat itu ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnahnya sholat. Yang namanya rukun itu yang harus dikerjakan, yang namanya sunnah boleh dikerjakan, boleh tidak. Yang namanya rukun takbiratul ihram, baca takbir itu rukun. Angkat tangan itu menurut fikih yang lain dinyatakan sunnah. Jadi misalnya kalau Allahu Akbar nggak apa-apa menurut ilmu fikih yang lain, menurut paham yang lain, sah sholatnya, sah. Ya itu. Kemudian gini aja, Allahumma ba'id boleh dibaca, tidak apa-apa. Misalnya gak dibaca, kemudian gak sedekap, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, amin. Fatihah itu rukun. Fatihah itu rukun. Nek gak maca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Nek gak takbir Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Karena itu dianggap rukun menurut fikih yang lainnya. Saya bilang fikih yang lain. Tapi Muhammadiyah di HPT tidak disebutkan ini sunnahnya, ini rukunnya, ini apanya ndak. Sing jelas di Muhammadiyah di HPT itu kita bisa sholat sesempurna mungkin seperti yang dicontohkan Rasulullah. Itu saja. Ini Bu sekalian. Ya, ini Al-Fatihah. Lalu membaca amin. Amin dalam tulisan Arabnya karena tidak kelihatan kan alif fathah tegak, ya, mim kasroh, ya mati, nun, aminu, amin. Maaf, dalam ilmu tilawati dan ilmu tilawati, ilmu baca Al-Quran, ilmu tajwid, fathah tegak itu sama dengan harokat yang berfathah ada alif, artinya mat tobi'i. Mat tobi'i itu panjangnya 2 harokat. Minu dibaca min itu dalam ilmu tajwid mat aridhilis sukun. Mat aridhilis sukun itu panjangnya antara 4 sampai 6 harokat. Jadi yang panjang itu adalah yang minnya hanya sekitar 2 harokat. Misalnya ya amin. Kalau menurut ngajinya, tapi di sini tidak dijelaskan. Ini hanya saya sampaikan, ya. Tapi kalau amin, sampai lihat di kampus yang lain. Kalau amin yang kita baca setelah waladhdallin itu tujuannya kan ya Allah kabulkan doaku, kabulkan keinginanku, ya Allah kabulkan. Kalau ya Allah kabulkan dalam ilmu bahasa Arab itu bacaannya adalah amin. Yang ada yang amin, ada yang amin. Itu artinya akan beda. Yang ya Allah kabulkan itu yang amin. Ini hanya untuk anggap aja referensi kita, nambahi. Ini Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Berikutnya kalau sudah baca Al-Fatihah dan amin, ya tentunya kalau kaitannya dengan
dengan apa namanya aminnya kapan dan sebagainya, itu kaitannya dengan sholat berjamaah, nanti satu ketika kita bicarakan sendiri. Kemudian yang berikutnya, lalu membaca surat atau ayat Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat atau ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua sholat. Artinya di semua sholat itu, sholat yang 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, sholat yang jahar, yang tidak jahar, sholat wajib atau sholat sunnah, pokoknya sholat 2 rakaat yang pertama itu baca tadi itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, sampai kalau setelah amin baca surat atau ayat Al-Quran. Itu 2 rakaat pertama. Dan pada rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, atau rakaat pertama membaca surat yang lebih awal urutannya dalam Al-Quran. Di sini disebutkan baik di APT 1 ataupun di APT 2, APT 3. Misalnya sholat Jumat atau sholat Id, pada rakaat pertama Rasulullah sering membaca surat Al-A'la. Pada rakaat kedua Rasulullah membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini HPT 3 halaman 554. Padahal Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la insya Allah lebih panjang sedikit Al-Ghasyiyah dari beberapa ayat. Tapi urutannya ya, setelah Al-Qur'an At-Thariq, kemudian surat Al-A'la, setelah surat Al-A'la baru surat Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syam, Al-Lail, Ad-Duha, dan seterusnya sampai An-Nas. Gampang cerita. Nek panjenengan sholat di rumah, rakaat pertama ojo sampai sampean membaca surat An-Nas. Rakaat kedua surat Al-Falah. Apakah enggak sah? Menurut saya sah-sah saja, tapi belum sesuai dengan sunnah Rasulullah menurut yang dipahami oleh HPT. HPT itu kalau rakaat pertama ya qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua baru qul a'udzu birabbin nas. Jangan dibalik. Rakaat pertama surat Tabat, rakaat kedua Idza. Itu terbalik menurut HPT. Menurut yang lain monggo-monggo saja. Kalau ayat Al-Quran yang biasa banyak hafalannya, ayat Al-Quran ya rakaat pertama misalnya mengambil dari surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, satu misal. Jangan rakaat pertama surat Ali Imran, rakaat kedua surat Al-Baqarah, tidak sesuai dengan urutan Al-Quran. Ini penting. Paling tidak kita yang biasa sholat pendek-pendek di rumah itu ya paling tidak kalau menurut saya panjenengan juga harus ngapal no urutane surat ke 114 sampai Ad-Duha, An-Nas sampai Ad-Duha, paling tidak itu harus hafal urut-urutannya. Supaya apa? Supaya kita dalam melaksanakan sholat, rakaat pertama adalah surat yang kesekian, rakaat kedua baru yang di bawahnya. Kalau tadi saya contohkan tadi itu, rakaat pertama Ad-Duha, rakaat kedua ya Al-Insyirah. Jangan rakaat pertama Ad-Duha, rakaat kedua Al-Lail. Itu namanya tidak sesuai dengan urutan menurut HPT. Menurut HPT. Ini Ibu dan Bapak para jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya ya, kalau sudah membaca surat ya, kemudian baca surat, lalu kita untuk ruku, yaitu mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti takbiratul ihram. Ini yang harus saya tekankan lagi. Ya, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti takbiratul ihram, lalu ruku atau membungkukkan badan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk,
dan kedua telapak tangan memegang kedua lutut dengan jari-jari tengah tegak, dengan saya ulangi, dengan jari-jari tengah tegak. Nanti tak praktekno, tak contoh ya, agak direnggangkan sambil membaca doa, jari-jarinya direnggangkan ya, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram bagaimana? Allahu Akbar, kan gini ya. Nah kalau rukuk juga begitu, Allahu Akbar, baru gerak. Mohon maaf, menurut tarjih bukan Allahu Akbar, bukan ya, tapi angel Pak, angel nggak biasa, betul itu, angel nggak biasa. Ini biasa Allah begini ya. Jadi menurut tarjih itu adalah Allahu Akbar baru gerak. Nah kalau sudah gerak, tangannya memegang lutut, kedua lutut lurus, punggungnya lurus dengan kepalanya lurus, pandangan tetap dari awal tadi menghadap ke arah tempat sujud. Jari-jari tengah ini yang lurus, tegak lurus, jari-jari tengah. Bukan begini, bukan begini, bukan begini. Gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi tangannya memegang lutut itu tidak begini, menurut tarjih tidak begini, tapi begini, jari tengah yang lurus. Jelas ya? Jelas ya? Ini gak biasa angel, temen, karena itu perlu latihan, ya, perlu latihan. Ya cuman sayangnya ini tadi, ya, oke. Kemudian kalau sudah saat itu lurus tadi, maka membaca doa atau membaca tasbih. Nggih, rukuk sampai dengan rukuk ya, rukuk tasbih. Tasbih dalam HPT ini, kalau di HPT 1 hanya satu. Hanya satu contoh itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di HPT 3 ini ada 3 macam tasbih itu. Boleh dipilih. Boleh dipilih. Ya, yang pertama seperti yang sudah biasa kita lakukan, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang pertama. Yang kedua, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Maaf, bukan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tidak dimuat. Apakah itu salah? Saya nggak berani menyalahkan. Yang jelas itu tidak dituntunkan di HPT. Yang dituntunkan di HPT Subhana rabbiyal azim itu 3 kali. Makanya di sini ditulis 3 kali. Tidak hanya sekedar Subhana rabbiyal azim yang telu, ndak. Ditulis sini Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Nek maca Subhana rabbiyal azim. Atau pilihan yang ketiga, Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Hampir sama doa ketika selesai sholat witir. Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Itu 1 kali. Ini kalau doa ruko, gitu ya, doa ruko. Lalu ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah rahimakumullah, kemudian kembali saat takbir, takbir. Di HPT ini jelaskan, tidak disarankan ketika membaca takbir itu memanjangkan lah jalalah. Allahu Akbar. Jelas, di HPT jelas. Jelaskan itu. Tidak disarankan dan tidak ditemukan dalil yang menyarankan membaca Allah la jalalahnya itu panjang. Berarti apa? Kalau menurut ilmu tajwid, alif, lam yang tengah itu adalah tasdid dan fathah tegak. Berarti mat tabi'i. Mat tabi'i itu 2 harokat. Tidak Allahu Akbar. Apakah salah? Sekali lagi, tidak boleh menyalahkan.
Kalau adzan itu kan terkait dengan adzan. Adzan itu kan namanya apa namanya? Mizanul mat. Mizanul mat, ukuran mat. Itu kan masing-masing juga berbeda. Allahu akbar, Allahu akbar. Artinya apa? Artinya bahwa ukuran matnya itu berbeda-beda. Gampangnya, langkah kita itu ada orang itu yang langkahnya panjang, ada yang langkahnya pendek. Langkahnya yang langkah pendek 1, 2, 3 sampai sana. Nanti wong jangkane omboy 1, 2, 3 sampai sana. Wis gampangnya gitu aja. Itu untuk memudahkan pemahaman kita. Itu ya, itu. Nah, dalam hal ini seperti itu. Ini kaitannya dengan baca takbir dan doa ketika rukuk. Ibu dan bapak para jamaah rahimakumullah, satu lagi ya, iktidal ya, itu lagi iktidal karena sudah menjelang jam 6. Satu lagi iktidal. Nah, lalu kalau sudah itu sekali lagi kalau sudah posisinya sekap, ya, subhanakallahumma. Oh, ada di sini. Oh ya, jadi ini. Nah, saya ulangi. Ya, Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baru sami Allah, gitu ya. Baru sami Allah. Lah, sami Allah saya bacakan dulu kalimatnya. Nah, bangun dari rukuk. Dalam Pak? Oh, nanti di sini, nggih Pak. Atau tak di depan biar kelihatan, nggih. Bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, loh Pak, seperti takbiratul ihram. Meskipun yang dibaca bukan takbir tapi sami Allah, ya, dengan membaca doa sami Allahu liman hamidah. Dan apabila telah berdiri tegak, iktidal, kedua tangan lurus ke bawah, lalu membaca doa. Jelas Pak, HPT 3 itu jelaskan. Karena sementara, maaf, kan masih ada. Cek tahu ya. Oke, ini aja. Kan masih ada, ya. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ada? Ada. Apakah salah? Enggak salah. Saya enggak berani menyalahkan. Itu menurut cerita sejarahnya yang saya terima. Itu awal mula yang membawa itu adalah Yai siapa? Almarhumah, pendiri pondok Persis. Siapa? Azan. Bukan azannya, yang juga menjadi tarjih wilayah. Mu'amal Hamidi. Ustadz Mu'amal Hamidi itu memahami hadisnya itu seperti itu, menyebar. Beliau belum masuk PWM Surabaya, beliau belum masuk anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Begitu masuk di wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mengadakan diskusi karena beliau juga sebagai anggota majelis tarjih dan bahkan menjadi ketua. Diskusi panjang. Akhirnya beliau mengakui bahwa itu adalah sebuah, katakanlah, perlu diralat gampangnya. Dan itu dimuat dalam majalah Al Muslimun. Waktu itu saya punya sampai tumpuan itu. Al Muslimun itu, Persis itu. Akhirnya beliau telah meralat atau mencabut itu. Cuman karena muridnya sudah kemana-mana ke segala penjuru, kadang-kadang pada saat meralatnya ini muridnya tidak mendengarkan itu, sehingga masih ada yang tergap. Saya ulangi, kaitannya dengan ini, ya, kaitannya dengan itu, kaitannya dengan sami Allah. Sami Allah berarti bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Maaf, menurut tarjih bukan sami Allahu liman hamidah, bukan. Dah itu tangan masih di atas, sama dengan takbiratul ihram. Sudah jelas itu, sama dengan takbiratul ihram. Angkat tangannya sama dengan takbiratul ihram. Saya ulangi, sami Allahu liman hamidah, gitu ya.
sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamdu. Ya. Selanjutnya adalah ini bacaannya setelah sami Allahu liman hamidah di majelis di HPT 3 ini juga ada 4 macam contoh. Ya cuman menemani ada ya iki gak iso nyaut lho. Ya. Yo laptop sing gak tepak apa ya apa. Ya. Ini HPT 3 halaman 560. Yang HPT tebel ini, halaman 560. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu boleh. Tapi baca keduanya Pak, Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Iku ya gak ono tentunane. Yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu yang sudah diamalkan oleh banyak orang Muhammadiyah. Pilihan yang keempat, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa saya ulangi, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah aku biyen Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang tak apalno waktu saya menerima pelajaran dari guru ngaji saya di Sidayuh dulu. Ternyata di sini tidak seperti itu. Yang pakai itu boleh, tapi kalimatnya jelasnya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati, tidak pakai wa mil'ul ardi, gitu loh. Mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'us ma syi'ta min syai'in ba'du. Sing gampang ya setiap hal. Tapi kita biar tahu kalau ada orang yang seperti itu jangan disalahkan. Itu sudah disepakati, diputuskan oleh majelis tarjih. Saya ulangi, yang bisa kita lakukan ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maaf, yang jilid 1 itu masih Rabbana walakal hamdu, titik, tidak ada yang berikut. Baru yang jilid 3 ini yang disempurnakan ditambahi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin masih ada beberapa hal sampai dengan i'tidal dulu. Nggak cukup waktunya ya. Kasihan nanti mungkin ada kegiatannya lain. Barangkali ada yang ditanyakan, maaf jangan tanya adu dalil ya. Saya tidak pinter dalil. Saya hanya membaca buku HPT. Kalau ada yang kurang jelas gerakan dan lain-lain, monggo. Kalau tidak, ya kita akhiri. Cukup ya? Cukup karena waktunya sudah. Ya, 1 Pak, nggak apa-apa.